warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana perasaan kalian hari ini sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini? Waduh, sangat senang sih, Bu. Biasa aja. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Saya kita mau bahas pers. Oh, udah kelihatan ya? Benar. Iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Oke, tadi udah ada yang bilang kalau kita hari ini bakal belajar pers. Di pertemuan yang ketiga, itu melanjutkan pertemuan 2 dan pertemuan pertama. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang tokoh siapa dan surat kabar apa yang digagas? Sunting Melayu. Ada yang mau angkat tangan dan jawab? Yang pertama ada Rohana Kudus dari Sunting Melayu. Iya. Terus yang kedua ada siapa namanya? Tirto. Tirto Adi Suryo dari. Iya. Aduh, lupa lagi. Lupa, Bu. Ada yang bisa jawab? Tirto Adi Suryo itu menggagas surat kabar apa? Majalah. Bukan. Apa ya? Lupa. Oke, berarti kita perlu ulang lagi apa yang digagas oleh kedua tokoh tersebut, nama surat kabarnya. Nah, kemarin di pertemuan yang ketiga, kita membahas apa saja isi dari surat kabar yang digagas oleh Tirto Adi Suryo. Nama surat kabarnya Medan Priai. Oh iya. Apa? Medan Priai. Oke. Nah, kalau di pertemuan ketiga kita sudah membahas tokoh dan surat kabarnya yaitu Tirto Adi Suryo melalui surat kabarnya Medan Priai. Dan ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin di Medan Priai itu membahas tokoh yang namanya siapa di surat kabar itu? Yang itu dari Lebak, yang ada di daerah Banten. Nama samarannya adalah Multatuli. Benar. Di pertemuan 3 kemarin kita membahas itu. Nah, di pertemuan ini kita membahas tentang satu tokohnya lagi, yaitu Rohana Kudus yang sudah disebutkan anak-anak melalui surat kabarnya Sunting Melayu. Sebelumnya ada yang tahu nggak kira-kira Rohana Kudus ini berasal dari daerah mana? Daerah Sumatera Barat. Benar, daerah lebih tepatnya Sumatera Barat. Terima kasih Johan, terima kasih Ananda. Jadi disebut-sebut Sunting Melayu merupakan surat kabar pers perempuan pertama yang dibangun oleh perempuan pada masa pergerakan. Lebih tepatnya itu pada tahun 1912. Kita lanjut. Ini surat kabarnya. Surat kabar perempuan di alam Minangkabau. Di sini ada pertanyaan nih. Mengapa Sunting Melayu atau surat kabar ini itu bisa muncul sebagai surat kabar yang menyoroti peran perempuan? Karena kan kemarin di Medan Priai itu kan digagas oleh laki-laki, yaitu Tirto Adi Suryo di daerah Jawa, yang menceritakan keadaan Jawa pada waktu itu seperti apa, konteks sosial politiknya seperti apa. Namun di Sumatera itu berbeda, ketika di Jawa lebih disoroti tentang patrilineal, namun di Sumatera menyoroti matrilineal. Ada yang tahu nggak matrilineal itu apa? Keturunan harta warisan yang diwariskan oleh perempuan. Benar. Atau itu seluruh warisannya itu berasal dari garis ibu. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, kita akan membahas kenapa sih kok Sunting Melayu itu bisa muncul sebagai surat kabar yang menyoroti peran perempuan. Kenapa kok bisa seberaninya itu di masa pergerakan membahas tentang peran perempuan aja. Kan perempuan dianggap nomor 2. Perempuan itu ranahnya domestik. Tapi kenapa kok tiba-tiba Rohana Kudus itu bisa menggagas koran berjudul Sunting Melayu hingga bisa dibaca oleh berbagai kalangan baik di Sumatera maupun di Jawa. Yang pertama itu ada sistem matrilineal. Kenapa kok ini ya? Apa perempuan udah punya peran tuh di situ? Udah dari garis ibu punya peran sebagai untuk kayak tahu ini warisannya nanti di sini ya itu ditentukan oleh perempuan. Namun kenapa kok masih terdapat ketidakadilan di situ? Masih terdapat diskriminasi kepada perempuan? Nah, karena perempuan itu hanya dianggap untuk bekerja di ranah domestik aja, menentukan hal-hal di ranah domestik.
perempuan itu dianggap tidak boleh keluar dari ranah domestik karena itu nanti akan dianggap keluar dari adatnya yang ada di Sumatera, keluar dari matrilinealnya. Nah, karena Ibu tadi sudah mengatakan akses terhadap pendidikan itu juga sangat susah karena dianggap itu nanti akan merubah perempuan keluar dari adatnya, akan mengikuti adat-adat Eropa, akan mengikuti budaya-budaya Eropa. Hal itu tidak jauh dari konteks kolonial yang pada saat itu menduduki negara kita, yang pada waktu itu sebutannya masih Hindia Belanda. Selain itu, masyarakat masih kayak, loh perempuan itu harus di ranah domestik aja. Dia memasak, dia mengurusi anak, mengurusi rumah sesuai dengan sistem matrilineal, ya udah gitu aja. Tidak boleh mengakses pendidikan karena bisa dianggap menyimpang dari adat istiadat di Sumatera pada waktu itu. Nah, di sini ada surat kabar, 2 surat kabar dari Sunting Melayu dengan bulan terbitan yang berbeda. Kalau anak-anak lihat, di sini kan diberitahukan bahwa pendidikan itu penting bagi perempuan. Dengan pendidikan, perempuan itu bisa mengatur sikap santunnya, menjaga caranya kebersihan itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, tadi kan itu kan salah satu hal yang unik dari surat kabar Sunting Melayu. Namun di sini Ibu menyoroti ada 2 sisi dari Sunting Melayu, dari isi surat kabar Sunting Melayu. Yang pertama itu tetap menggunakan sudut pandang laki-laki dan perempuan. Maksudnya ini gimana sudut pandang laki-laki dan perempuan? Nah, di sini diisi surat kabar yang ini itu Sunting Melayu sudah menggunakan sudut pandangnya perempuan. Perempuan itu dapat menempuh pendidikan, apa yang diperoleh dari pendidikan itu dan dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa. Itu kita ketika melihatnya dari sudut pandang perempuan. Namun di sini dari sudut pandangnya laki-laki, Sunting Melayu itu dalam narasinya tidak sepenuhnya anti kolonial. Jadi bisa disebut pro kolonial. Karena tidak ada yang menentang atau mengkritik pemerintah kolonial pada waktu itu. Hal ini berbeda kan dengan Medan Priai yang pada waktu itu sangat getol sekali untuk mengkritik pemerintah kolonial pada waktu itu khususnya di Jawa. Nah, perbedaannya dari 2 surat kabar ini adalah di Medan Priai mewujudkan nasionalisme dengan kritik terhadap ketidakadilan dalam sistem pemerintah kolonial. Sedangkan di Sunting Melayu itu mewujudkan nasionalisme dengan akses pendidikan terhadap perempuan dan peran perempuan dalam pers. Perbedaannya, kalau yang atas itu anti kolonial, kalau yang bawah itu belum sepenuhnya kolonial dalam mewujudkan nasionalisme. Nah, buat anak-anak semuanya bisa mengakses kedua QR ini, tapi yang pertama kita akses dulu yang sebelah sini supaya anak-anak tahu gimana sih surat kabar yang diterbitkan oleh kedua tokoh tersebut. Yang sebelah sini dulu. Ada kendala untuk mengaksesnya? Saya tahu. Kiri. Kiri apa kanan? Yang Kiri. sebelah kiri. Kalau di sisi kalian dari sebelah kiri. Yang ini. Tangan kanan itu Apakah bisa diakses? Bisa. Bu. Iya, betul. Nah, kalau sudah bisa scan, di sebelah kiri itu adalah beberapa contoh surat-surat dari yang dikeluarkan oleh Tirta Adi Suryo, yaitu surat kabar Medan Priai. Di situ ada berbagai tahun keluaran, ada berbagai edisi dan nomor yang di situ itu kelihatan sekali wacana-wacana mengkritik pemerintah, wacana-wacana anti kolonial. Kita bergeser ke QR yang sebelah kanan. Bisa diakses? Wikipedia, Wikimedia. Sudah. Oke.
Jika sudah terlihat, di situ adalah surat kabar sunting Melayu yang dikeluarkan atau digagas oleh Rohana Kudus. Di situ banyak sekali wacana-wacana tentang peran perempuan baik dalam pendidikan maupun dalam ranah domestik. Bagaimana penulis-penulisnya di situ menuliskan atau mengungkapkan bagaimana perempuan itu seharusnya di dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjut dulu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ada dua perbedaan dari penyampaian surat kabar sunting Melayu dan Medan Priai. Yang disampaikan kalau Medan Priai itu adalah Tirto Adi Suryo dan sunting Melayu itu disampaikan atau digagas oleh Rohana Kudus. Nah, saat ini Ibu akan membagikan LKPD di mana LKPD-nya ini akan berisi ketentuan-ketentuan cara mengerjakan dan apa yang harus anak-anak kerjakan, yang harus dikaitkan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang tahu tidak foto di PPT itu siapa? Menteri Pemberdayaan Menteri Perempuan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kenapa kok bisa disorot seperti itu? Apa statement yang dikeluarkan? Karena dia Menanggapi terkait kecelakaan yang terjadi pada saat pertabrakan antara KRL dan kereta api Argo Bromangga dan membuat keputusan bahwa laki-laki harus di depan dan perempuan di tengah, laki-laki di belakang. Betul. Menurut kalian itu adalah solusi yang tepat atau Tidak. kurang tepat? Tidak kurang tepat. Tidak, bukan kurang tapi tidak. Tidak tepat. Tidak. Oke. Bukan kurang. Ada perbedaan, ada yang kurang tepat, ada yang tidak tepat, namun pasti ada alasannya. Itu kalian tuliskan di LKPD yang kolom pertama. Dibaca dulu ketentuannya. Dari LKPD tersebut, apakah kalian itu memilih kooperatif untuk beradaptasi dengan kebijakan, kayak ya udah itu mungkin adalah pilihan yang terbaik dari si pembuat kebijakan, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sendiri, atau justru kalian bisa mengkritik kebijakan itu? Kalau mengkritik, kira-kira solusi alasan apa kenapa kalian mengkritik kebijakan itu atau statement yang dikeluarkan oleh Menteri PPPA tersebut, dan solusi yang tepat itu kira-kira apa? Apakah dipindahkan gerbongnya? Apakah sistemnya harus diperbaiki? Apakah orang-orangnya harus diperbaiki? Apakah pimpinannya harus mundur? Kalian bisa menuliskan di kolom pertama dalam 3 kalimat saja. yang di sini ya Bu. Betul, yang di atas. Yang ada di sebelah sini, yang ada di sebelah sini, sebelah sini, ini kan? Sebelah sini. Dikerjakan dengan baik dan tepat ya. Baca petunjuknya lagi dalam 3 kalimat saja. Apakah kamu setuju? Apakah kamu tidak setuju? Dan kritik apa yang kamu sampaikan? Serta solusi apa yang tepat untuk itu? Kira-kira kenapa kalian kok tidak setuju dengan pemindahan gerbong laki-laki di depan dan di belakang, sedangkan perempuan berada di tengah? Tiga kalimat saja. Sudah. Sudah? Arya sudah? Sudah. Oke, sambil mengerjakan, Ibu akan panggil nama kalian satu persatu untuk mengambil kertas kecil yang ada di depan yang akan menentukan teman diskusi anak-anak itu siapa. Mulai dari yang sudah, Arya bisa ke depan.
Sudah. Iya, 1. Yohan bisa ke depan. Ananda. Siapa 1A? Sebentar. Sambil mengerjakan ibu panggil, Anggita bisa ke depan mengambil kertasnya. Kemudian Sophie. Haikal. Bentar Bu. Sudah Bu. Oke, Queen bisa ke depan. Zahra ke depan ambil kertasnya. Kemudian Putra. Boleh. Bisa langsung dibuka ya. Haikal, Zahra, Sudah. dan satu lagi Sisil. Ini belum. 2 lagi. Siapa lagi yang belum? Putra. Putra? Ibu kasih aja. Sambil mengerjakan bisa dibuka. Siapa yang 1A? Yang 3A. Siapa yang 1A siapa? 3A. Sebentar, 1A. Ibu panggil satu-satu. 1A siapa? 1A? Kok nggak dibuka sih Arya? Kamu 1A. Bukan. Iya 1A aku. Nah, iya. Jangan ditanya Siapa? 1A Yohan, 1B. 1B. Siapa 1B? Oke, berarti Kita. nanti jika LKPD-nya sudah selesai, Yohan ditukar dengan penyanyian kita. Dia lagi. Oke, Dia lagi. 2A. 2A siapa? Saya Bu. Oke, 2A Haikal. 2B? Ayo. Oh, oke. Oke, boleh. 3A? Sisil. Sisil. 3B? Sarah. Oke, 3A Sisil, 3B Zahra. Nanti jika sudah selesai bisa ditukar. 4A? Saya. 4B? 46. Oke. 46. Dan yang terakhir 5A? Saya Bu. Oke, Queen. 5B? Ananda. Jika sudah bisa ditukar. Kelas banget gak sih? Belum, bentar. Teteng. Wih, elek gue dikasih jiwa. Sudah lama. Buat gitu aja kok. Kita tunggu 5 menit lagi. Terlalu Bisa bocor. 2 menit lagi untuk pengerjaan. Ini diapain Bu kalau dari depan? Sudah, Ibu Nanti Menutup akan jalur jelaskan. tikus itu. Apa bedanya ini? Atas bawah apa? 2 menit lagi jika ada yang belum selesai. Atas bawah atau Atas bawah apa? Atas saja. apa sih? Atas. Oh no. Di balik nanti Bawah lagi. di atasnya saja, yang atas dulu. Sesuai ketentuan yang ada di LKPD-nya, coba dibaca lagi. Ada yang sudah? Sudah. Tunggu Haikal, tunggu sebentar ya. Aku diam loh Bu. Gak buku loh Bu aku. Oke, waktunya 1 menit lagi. Yang atas saja ya, yang atas saja. Mana? Ya, ada terlanjur. Jika tidak cukup bisa dibaliknya. Dibaliknya dicek juga masih ada kolom kesimpulan. Teman-teman yang sudah selesai bisa duduk bersama pasangannya. 1A dengan 1B. Kukira aku pasangannya dia. Di sini 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B. Sisil, jangan tinggalin aku Sisil. Sisil. Iya, ayo nih. Dipindahin semua. Ibu ini nggak mau pindah. Udah sama aja 5B. Kayaknya ada ini 3 kalimat yang satu. Semuanya sudah dengan pasangannya. Pasangannya.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang sesuai petunjuk yang ada di kolom bawahnya, yaitu kolom kedua, apa tanggapan kamu? Kalau tidak cukup dibaliknya, Itu kenapa enggak? di Kita menanggapi kritik dari teman kita. oh iya, ditukar dulu LKPD-nya. Anak-anak tukar dulu LKPD-nya dengan pasangan yang ada di sampingnya, lalu beri tanggapan atas kritik atau yang berada di kalimat-kalimat yang berada di kolom atas. Apa bisa dipahami? Nah, jadi ibu ulangi lagi. Mohon perhatiannya ya. Jadi LKPD-nya bisa ditukar dengan pasangan yang ada di sampingnya. Setelah itu ditanggapi. Kolom tanggapannya itu ada di bawahnya. Yang ditanggapi apa? Yang ditanggapi itu Statementnya teman. betul. Menurut kalian apakah itu solusinya tepat? Apakah kritiknya itu tepat? Posisinya tidak setuju atau setuju itu tepat atau menurut kalian tidak? Tulis sepakat. Ada alasannya kalau sepakat. Sepakat ini. Mana? Itu hanya bisa diucapin sama cowok ya, nggak boleh cewek. Apa sih? Waktu pengerjaan 5 menit cukup? Cukup. Insya Allah. Cukup. Ya bingung. Ini aja kan. 5 menit. Ini nggak ada batasan berapa kalimat apa gimana? Nggak ada batasan. Di ketentuannya tidak ada batasan. Di situ kalian sudah menyampaikan tanggapan dari kritik yang disampaikan atau yang ditulis dari pasangan kalian. Kira-kira jika kalian mengaitkannya dengan materi yang sudah ibu sampaikan, bagaimana cara menyampaikan berita, statement, posisinya, melihat keadaan waktu itu seperti apa? Tuliskan pada bagian kesimpulan. Oh. Oh di sini. Coba dilihat pertanyaannya bagian kesimpulan. Ini ditukar lagi, Bu. Ya, setelah selesai dikembalikan, baru ditulis kesimpulannya. Dibaca dulu tanggapan dari teman-teman kalian. Waktu mengerjakan kolom kedua dan kesimpulan 3 menit lagi. Sabar. Kesimpulannya dilakukan isi di bagian di halaman yang kedua. Dikembalikan dulu, baru disimpulkan. Baru kalian baca sebelum disimpulkan, dibaca dulu tanggapan atas kritik kalian dari teman kalian apa, baru simpulkan. Berarti saya itu menanggapi punya saya sama punyanya teman saya yang sudah itu apa gimana? Kalian kan sudah mengisi kritik. Iya. Setelah itu ditukar. Iya. Ya. Nah, kalian menanggapi kritik yang disampaikan oleh teman kalian. Setelah selesai, dikembalikan, baru disimpulkan. Oh, berarti Dibaca kayak dulu. kita berdua sepakat bahwa Iya. simpulannya kita sendiri itu tadi, Bu. Benar. Oh, baiklah. Kaitkan juga dengan materi yang disampaikan.
Oh, Waktunya tinggal 1 menit 30 detik. Salah, bukan kamu. Kita. Lebih menyenangkan pertemuan kemarin atau pertemuan kali ini? Cuman besok. Pertemuan besok. Pertemuan besok belum ada. Karena tingkatan belajarnya berbeda. Tugas-tugasnya berbeda. Ya. Jika terlalu menyenangkan seperti kemarin, materi yang didapat pasti kalian akan lupa siapa itu penggagasnya Medan Priai dan siapa itu Tirto Adi Suryo. Sudah. Saya sudah. Waktunya 38 detik lagi. Logo bentar. ditulis sepakat. Harus ada alasannya. Sepakat itu apa? Kamu. Berdua sepakat. Sembilan, 8, 7, 6. Apakah ada yang belum selesai? Ya. Sudah. Sudah Bu. 30 detik lagi ya. 1 menit. 30 detik lagi. Siap. Pada serius banget ya. Kemarin masih bisa ketawa-ketawa gitu waktu ngerjain. Terus soalnya kemarin Jaim sekarang Bu. Saking serunya waktu ditanya Medan Priai itu digagas oleh siapa lupa. Tirto Adi Suryo menggagas surat kabar apa lupa. enggak mau Bu. Gurunya kayak guru. Sekarang Jaim Bu. Aku sudah belajar. Siap untuk menunggu pembelajaran. Saya nakal Bu. Awas. Sudah selesai Ya. karya Haikal. Haikal Wah, dikit Putra. lagi, Bu. Kita tidak begitu. Nulis cek sedikit. Oke, sambil menunggu Haikal dan Putra, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, hasil menanggapi kritiknya, dan apa yang dapat kalian simpulkan? Kaitkan juga dengan materinya. Saya Bu. Yohan sama Anggita dulu. Oke. Ini tukar lagi, Bu. Enggak, kalian berdua maju. Maju. Baiklah. Johan nakal Bu. Di sini. Enggak lah, beda-beda kita ini. Cara menyampaikannya, Anggita sampaikan dulu tanggapan terkait isu atau berita yang sudah tertera di situ seperti apa, dan bacakan tanggapan dari Yohan. Kemudian simpulkan. Sama juga dengan Yohan, baca dulu kritik kamu terhadap isu tersebut apa, baca tanggapan yang ditulis oleh Anggita, dan simpulkan. Dimulai dari Anggita terlebih dahulu. Yang disampaikan ini dulu. Oh, yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait gerbong khusus perempuan dipindahkan ke tengah di antara gerbong laki-laki setelah terjadi kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Kritik saya tidak setuju karena pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah bukan merupakan solusi utama.
hal tersebut tidak menyelesaikan akar masalah keselamatan. Pemerintah sebaiknya fokus memperkuat sistem keamanan, evakuasi, dan pengawasan di seluruh gerbong tanpa mengurangi kenyamanan. Oke. Tanggapan dari Yohan? Tanggapan dari Yohan, ya tanggapan ini sangat efektif. Oke, ya gitu ya. Mengurangi resiko kecelakaan karena sudah diperkuat dari keamanan, evakuasi, dan pengawasan. Di balik ini juga sistem yang kuat dalam KAI dapat mengurangi rasa trauma yang sama akan hal yang telah terjadi. Lalu apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, perbaikan sistem keamanan, pengawasan, dan evakuasi jauh lebih penting untuk melindungi seluruh penumpang tanpa mengurangi ruang aman bagi perempuan. Oke. Menarik. Yohan? Oke. Nah, tadi sudah disampaikan kalau Menteri PPPA itu tadi apa? Memindahkan gerbong laki-laki ke depan dan ke belakang. Nah itu, jadi pendapat saya tentang itu adalah kebijakan ini adalah tindakan yang sangat salah dan tidak masuk logika. Gila, tak masuk logika. Karena bukannya menyelesaikan masalah dengan tindakan yang benar, malah mengganti gender biar ke depan, gender laki-laki ke depan. Tuh. Jadi solusi yang saya ambil adalah usut tuntas jalur-jalur tikus. Usut tuntas jalur-jalur yang dipegang ormas. Oke. Benar kan? Oke. Jadi tanggapan dari si siapa namanya? Anggita. Ya gini. Ya dia setuju. Ada nadanya ya. Ya dia setuju karena mengurangi resiko adanya jalur-jalur ilegal yang dipegang oleh ormas dan jalur tikus lainnya, resiko kecelakaan bisa jadi diminimalisir. Nah, tanggapan beliau sini bahwa dari yang disampaikan oleh PPA itu adalah di sini kita bisa melihat bahwa tanggapan setiap orang itu pasti beda-beda. Dan di sini juga mungkin laki-laki merasa tanggung jawabnya lebih besar karena sebagai laki-laki harus menyikapi perempuan itu dengan baik. Jadi laki-laki juga merasa lebih percaya perannya digunakan walaupun endingnya kematian. Oke. Sudah? Nah, Bu. Tepuk tangan dong. Oke. Sebelum Yohan dan Anggita kembali ke tempat duduknya, dua orang ini cukup menarik karena tanggapannya itu kan dari sudut pandang perempuan dan sudut pandang laki-laki. Yang itu pasti dibutuhkan dong. Kan dari yang kita tahu statementnya ini dikeluarkan oleh perempuan, yaitu meskipun tidak merepresentasikan keseluruhan perempuan, tapi kan kita jadi tahu kayak kok perempuan bisa sih mikir kayak gini. Tapi memang perempuan menyesalin itu, Bu. Menyesalin itu perempuan. Oke, apalagi Anggita tadi juga menyoroti kalau bagaimana sih ruang aman bagi perempuan itu, dan menurut Yohan juga itu justru bukan menyelesaikan masalah tapi malah menggeser masalah, malah menambah masalah baru. Oke, Anggita dan Yohan, terima kasih bisa duduk ke bangkunya masing-masing. Oke, itu tadi salah satu pasangan di kelas kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, sebentar. Kita ke kelompoknya Sisil dan Zahra terlebih dahulu. Seperti dua teman kalian berdua bisa maju ke depan dengan langkah-langkah yang sama. Dimulai dari Sisil terlebih dahulu, kemudian Zahra. Ini awalnya bacain kritikannya, terus membacakan tanggapan, Betul? terus membacakan kesimpulan. Benar. Oke, yang pertama di sini kritikan saya jelas saya tidak setuju karena dengan menukar gerbong laki-laki di belakang itu tuh pada akhirnya ya nggak mengamankan laki-laki dan perempuan. Padahal solusi yang harus dibuat itu adalah mengamankan semua penumpang. Karena mengamankan semua penumpang karena setiap penumpang itu punya hak yang sama dan kita nggak ada pembedanya juga gitu. Karena kita sama-sama penumpang, kita sama-sama manusia yang juga harus dilindungi. Jadi dengan menukar itu sama aja dong, kita menukar korban yang baru gitu. Benar. Nah,
Kemudian Ya. tanggapan dari Zahra adalah saya setuju dengan kritik ini karena laki-laki juga manusia dan dia juga punya hak atas kehidupannya. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa kesimpulan yang bisa saya ambil sekaligus dengan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa kritik itu adalah yang paling penting untuk dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kritik maka yang tampak salah itu ya udah tetap salah. Tapi dengan adanya kritik kita jadi tahu nih yang salah itu yang mana dan masyarakat jadi mulai terbuka. Nah, kaitannya dengan pers di sini tuh menjadi wadah atas kritikan yang disampaikan oleh masyarakat itu, sehingga kehadiran pers ini sangat krusial di tengah-tengah masyarakat. Oke, menarik banget. Oke, sekarang ke Zahra. Kritik saya tidak setuju karena dari awal permasalahannya itu bukan di penumpang tapi terkendala akibat jam landasan yang bertabrakan. Jadi solusi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan permasalahannya. Oke, lalu tanggapan dari Sisil. Kurang tepat karena belum ada solusi konkret yang ditawarkan atas permasalahan utamanya, yakni menyoal pemindahan gerbong laki-laki di bagian belakang. Terus kesimpulannya dari kritik saya kesimpulannya berarti kritik saya kurang tepat karena belum ada solusi konkret dengan yang diberikan dari permasalahan yang diberikan. Dari pembelajaran ini saya bisa tahu kalau laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, bukan berarti laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki lebih kuat dong. Ya tapi nggak bisa kan. Tiba-tiba sepakat. Oke, kalau kelompok sebelumnya masih belum mengaitkan dengan pembelajaran hari ini. Namun, satu kelompok yang di depan ini itu dapat mengaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Itu benar sekali. Bagaimana pers itu dapat mewujudkan kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi pemerintah itu jadi tahu kalau kita diem aja, pers nggak ada kritikan, ya udah mereka nggak tahu kalau apa yang mereka sampaikan, statement yang mereka sampaikan itu justru malah menimbulkan kontradiksi di masyarakat atau justru malah menimbulkan masalah baru. Misal ini tidak dikritik, bagaimana pada akhirnya gerbong laki-laki dan perempuan itu berada atau sesuai dengan statement ibunya itu tadi. Laki-laki itu ada di depan belakang, perempuan di tengah. Apakah itu akan kita biarkan, tidak kita kritik? Itulah gunanya pers, memposisikan diri kita gimana sih caranya menyampaikan statement yang baik di dalam pers itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Bisa duduk Zahra dan Sisil. Terima kasih. Nah, oke. Fokus kaki. Dua kelompok sudah maju ke depan. Sisa kelompok yang lain, LKPD-nya nanti dikumpulkan di depan. Jangan lupa namanya. Nama yang menulis kritik itu berada di kolom sebelah kiri dan nama yang memberi tanggapan ada di kolom sebelah kanan. Haikal di sini Putra. Oh, Yuan, sini Andita. Di sini Zahra, di sini Sisil. Yang sebelah sini Sisil, sebelah sini Zahra. Jadi kamu? Temboknya. Kita minta Oke. Iya, temboknya pendek kan karena saya agama. Temboknya tinggi, beda agama. Namanya sudah diisi. Perhatiannya. Ya, Bu. Namanya sudah diisi. Sudah. Oke. Refleksi kali ini akan ada 2 pertanyaan. Bentuknya sama seperti pertemuan kemarin. Anak-anak dapat mengisi betul. Oke. Bisa di-scan? Kalau tidak kelihatan, bisa ke depan. Oh, maaf. Enggak buru ngapur. mana ya tuh? Oke.
Bukan aku Bisa yang bilang, kan? Bu. Pertanyaannya adalah di mana posisi kamu untuk menanggapi sebuah statement seorang kebijakan? Apakah kamu harus setuju dengan itu karena itu adalah seorang pembuat kebijakan, ataukah kamu masih memikirkan kembali tergantung statementnya? Apakah kamu langsung tidak setuju dari statement itu? Saya setuju sama Dirut KAI. Iya kan, bener kan yang dibilang? Apakah posisi kamu itu bisa beradaptasi kayak setuju-setuju aja, atau juga mencoba mengkritik? Ini nggak bener, ini justru menimbulkan masalah baru, ini bukan solusi. Hah? Jangan terlalu panjang-panjang ya, ini hanya refleksi. Iya. Oh iya. Ya sudah. Ya sudah. Kita Sepakat. Oke, kita baca. Saya pribadi tidak setuju. Menurut keyakinan saya, sebaiknya ya ini, sebaiknya seorang yang menjadi public figure atau menteri sosial memberikan tanggapan yang baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Oke, saya tidak setuju karena ini merupakan solusi yang tidak solutif. Oh, ini mungkin dalam kasus ini. Iya. Oke, saya tidak setuju. Saya akan mengkritik kebijakan tersebut. Apa siapa yang mengisi ini? Apakah ini ada dalam kasus ini atau dalam kasus yang lain? Oke, tidak setuju karena itu bukan solusi, itu hanya pertukaran gender untuk tumbal. Oke, ada benarnya. Yang lain? Bentar Bu, Boleh menulis. ngisi lagi. Sudah. Boleh ngisi lagi. Tadi ya. Ketagihan. Menarik ya. Boleh ngomong. Nah, Singkat saja. Terima kasih yang sudah memberi like. Singkat saja. Udah. Saya setuju dengan Dirut K yang telah menyampaikan bahwa gender itu tidak jadi pandangan dalam hal pengorbanan. Untuk yang baju hijau itu apa ya tuh? Kasusnya dimaksud baju hijau. Oke, ada pernyataan bagus. Saya berada di pihak yang mencoba mengkritik jika solusi pemerintah tidak tepat. Karena jika beradaptasi, takutnya muncul masalah baru. Itu benar. Karena dalam kasus ini, jika kita tidak mengkritik, bagaimana keadaan gerbong? Cek Rami. Hah? Itu Ya. ada baru saya tidak setuju karena Yang terbaru, itu saya tidak setuju karena dari statement baju hijau karena mengorbankan gender. Oke, dulu aja para lelaki duduknya bukan di gerbong depan atau tengah atau belakang. Oke, sebagai sesama perempuan dengan Menteri PPPA, kurang P-nya kurang 1 ya. Saya tidak sepakat dengan statement tersebut karena menurut saya tidak tepat karena itu bukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Ini apa alasannya kok tiba-tiba? Siapa itu? Pasti pahami. Sepakat maksudnya udah apa? Mungkin sepakat untuk kritik semuanya itu, bukan statementnya gurunya, gurunya, orangnya. Oke, karena semuanya. Apakah semuanya sudah diisi? Sudah. Ya. Kasih itu dulu mesti ya. Teman-teman, anak-anak jangan keluar dulu dari webnya. Ada pertanyaan kedua. Nah, gambarkan perasaan kamu di pembelajaran ini dalam satu kata. Ingat, satu kata. Senang, Oh. bingung, marah sama Menteri PPPA. I feel so sigma. Itu satu kata ya, Bu? Sangat bingung karena Satu kata, guys. itu sangat satu kata loh nyambung. Sangat bingung karena nggak tahu. Ya. Iya, iya. Ngantuk. Ada yang ngantuk. Siapa yang ngantuk? Putra. Ya, ya. Oh, aku Hidup Jokowi. tahu cok free kok rek. Dihindari kata-kata gitu.
AC-nya dingin banget. Apa? Oke, perasaannya AC-nya dingin banget. AC-nya dingin banget dalam satu kata. Ternyata ada 3 kata. 4 3 Sangat bingung karena nggak tahu. Misret. Nggak tahu apanya ini. Ada yang isi, nggak tahu apanya ini. Excitedly, oke, terima kasih. Pak Supati, siapa itu? Kami. Aku. Karyo itu. Dulu ya. Loh, terus mandi. Kalau masih ada yang ngantuk berarti tidak memperhatikan sih berarti. Iya. Nah, betul. Sepakat. Aku yang Belakang ini kan. Oke, sudah. Jika Setelah 3.000. Seru banyakin diskusi. Setelah refleksi ini, kira-kira dari pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini, seru yang mana? hari ini Hari ini. seru semuanya. Seru saya Bu Sylvia. Itu dia. Oke, terima kasih. Ibu tuh sih kak sih. Kita belum nyanyi Indonesia Raya. Kita nggak boleh nyanyi. Indonesia Raya. Nyanyi apa? Mas Unesa. Nyanyi dalam bentuk pesta-pesta. Oke, Di SS dulu. Kenang-kenangan ini. bisa, nanti bisa diakses lagi. Ibu bakal kirim ke kalian. Enggak hasil jawabannya. Oh. Iya, bisa. Apakah kelas kita sudah siap? Oke, refleksi. Anak-anak tadi sudah mengisi refleksi. Jadi di sini ada pemanis. I have two sides. Jadi sebenarnya posisi kalian itu di mana? Apakah netral? Sepertinya tidak. Kalau netral, kalian pasti akan setuju atau tidak setuju dengan pernyataannya pembuat kebijakan. Tergantung kebijakan yang dibuat, apakah itu masuk akal, apakah itu menyelesaikan menyelesaikan masalah, atau justru menimbulkan masalah baru. Betul. Oke, dari kesemua kegiatan yang kita lakukan hari ini, adakah yang menyampaikan kesimpulan maupun hal-hal lain yang ingin disampaikan, kecuali yang sudah disampaikan di refleksi di Mentimeter tadi? Arya? Sepertinya Apa ya? kamu Mungkin sangat ingin menyampaikan. mungkin kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pembelajaran yang terjadi hari ini sebagai seorang yang berpendidikan ya atau terdidik, alangkah baiknya jika kritik itu bisa kita sampaikan dengan cara yang baik dan tidak membuat ujaran kebencian, karena hal itu nanti tidak akan menjadi sebuah kritik dan tidak akan menjadi sebuah hal yang membangun, tapi akan menjadi sebuah permasalahan baru. Setuju, sepakat. Oke, sesuai petunjuk ibu tadi, LKPD yang sudah dikerjakan bisa dikumpulkan ke depan, ditaruh ke pasangannya aja, salah satu orang aja yang mengumpulkan ke depan. Bruno ya. Pasangan Bruno ya. Dikumpulkan. Duduk di tempatnya masing-masing, boleh kembali seperti tadi. Sesuai pasangannya juga boleh. Oke. Terima kasih Arya sudah menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Benar sekali, pers itu menyampaikan kritik yang dapat kita konsumsi di kehidupan sehari-hari. Kritik itu tidak hanya negatif, tapi juga bisa positif. Kenapa perlu kritik? Seperti yang sudah disampaikan kelompoknya Azahra dan Sisil, itu penting karena supaya pemerintah atau pembuat kebijakan itu tahu bahwa kebijakannya itu justru menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah juga harus mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya, tidak dengan semudahnya mau mengorbankan orang lain, mengorbankan suatu gender demi kepentingan gender sendiri. Begitu. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, anak-anak berdoa
selesai pembelajaran akan Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini dan pembahasan apa? Ada 2 tokohnya. Yang pertama Tirto Adi Suryo, Anak Tirto Adi Suryo menggagas surat kabar Roh Anak Kudus. Sunting Melayu. Oke, berarti inget ya. Oke. Besok lupa Bu. Itu untuk pembelajaran di pertemuan kali ini. Ibu tutup. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jul, pot frame dulu nggak sih kamu? Baru nanti